Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini, setelah hampir 4 hari ya kita tidak memberikan informasi, ada beberapa informasi penting bagi sahabat-sahabat yang akan mendaftar di PPK 2024, khususnya untuk teman-teman di bawah naungan Kemenak atau di bawah naungan madrasah ya sahabat-sahabat. Terkait tes P3K 2024, hanya formalitas tesnya apakah benar atau tidak ya sahabat-sahabat. Ini perlu diwaspadai ya sahabat-sahabat, agar nanti sahabat-sahabat terlena tidak belajar ataupun terlena tidak mempersiapkan diri, akhirnya tidak lulus lagi di PPK 2024. Ini sangat membahayakan ya sahabat-sahabat. Namun ada beberapa hal yang perlu diketahui, berikut untuk ulasan lengkapnya. Tes P3K 2024 hanya formalitas, jaminan honorer tuntas berat. Dikutip dari CPNN di Jakarta, Menpan RB Asbullah Asbar Anas pernah mengatakan bahwa seluruh honorer yang masuk database BKN akan diangkat menjadi PPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menteri Anas mengatakan pelaksanaan tes P3K 2024 bagi jutaan honorer hanya bersifat formalitas. Diketahui seleksi P3K 2024 melalui jalur honorer menyediakan hampir 1,7 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi PPK instansi pusat dan daerah. Formasi P3K 2024 yang gemuk tersebut agar penataan non-ASN bisa tuntas pada Desember 2024 sebagai amanat UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP3K. Kalaupun tes itu hanya formalitas, kata Menteri Anas dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan, Rabu 13 Maret 2024. Dalam perkembangannya, usulan formasi dari instansi terutama Pemda tidak seperti yang diharapkan atau tidak seperti angan-angan yang sudah diucapkan oleh Pak Menpan. Terdata seleksi CSN 2024 hanya menyediakan 1,28 juta lowongan. Ini fakta di lapangan, yang terdiri dari 1,01 juta formasi P3K instansi pusat dan daerah serta 278.427 formasi CPNS tahun 2024. Ini non ikatan dinas ya sahabat-sahabat. Karena untuk ikatan dinas sendiri sudah mulai dibuka pada tanggal 13 Mei tahun 2024. Jadi untuk teman-teman yang akan mendaftar CPNS non ikatan dinas dan P3K, jangan membuat akun di sana. Sudah kita ingatkan di video sebelumnya. Jika disandingkan jumlah formasi PPK 2024 dengan jumlah honorer masuk database BKN mencapai 1,78 juta, maka sekitar 770.000 non-ASN bakal tidak terakomodasi dalam seleksi PPK tahun ini. Dari kutipan tadi ya sahabat-sahabat, bahwasanya perlu digarisbawahi lagi, perlu persiapan untuk menghadapi tes PPK 2024. Mari kita lihat dari aspek lain, yakni jadwal seleksi PPK 2024 yang rencana semula akan dilakukan 2 gelombang. Adapun seleksi CPNS 2024, skenario awal ada 3 gelombang. Gelombang 1 jadwal pengumuman seleksi administrasi di bulan Maret di minggu ketiga. Jadwal gelombang 2 di CPNS dan P3K Juni 2024 atau beberapa hari lagi. Jadwal pengumuman seleksi administrasi penerimaan CPNS P3K Agustus 2024 untuk gelombang 3. Namun faktanya rencana awal jadwal gelombang 1 itu tidak terrealisasi alias molor. Ini sudah menandakan ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Bahkan pada gelombang 1 hanya pendaftaran jalur sekolah dinasan saja yang dibuka, dimulai 15 Mei hingga 13 Juni. Tidak ada seleksi CPNS pada gelombang 1. Adapun pendaftaran CPNS 2024 untuk jalur umum non sekolah kedinasan atau non ikatan dinas dan P3K 2024 di instansi pusat dan Pemda direncanakan dibuka Juni ataupun Juli mendatang. Banyak mungkin dari sahabat-sahabat honorer yang mendengarkan informasi bahwa berharap akan dibuka di bulan Juni. Namun perlu digarisbawahi lagi sahabat-sahabat, karena ada kemunduran, kemoloran ataupun sampai hari ini belum ada informasi apapun ataupun pengesahan PP manajemen UU ASN. Bisa jadi untuk pelaksanaan PPK ataupun CPNS 2024 akan dilaksanakan paling tidak di bulan Juli mendatang. Dengan asumsi optimis bahwa pada Juni atau Juli mendatang dibuka pendaftaran PPK 2024 dan disusul lagi gelombang terakhir pada Agustus, apakah masalah honorer bakal tuntas atau setidaknya semua formasi yang 1,01 juta bisa terisi semuanya? Ini menjadi catatan kedua ya sahabat-sahabat. Selanjutnya untuk informasi apakah mungkin tes P3K 2024 honorer yang hanya formalitas, yang berarti semua honorer mendaftar dan ikut tes bakal dijamin lulus. Logikanya, jika jumlah honorer dalam database BKN lebih banyak dibanding formasi yang tersedia, otomatis masih akan terjadi persaingan sesama honorer dalam seleksi PPK 2024. Ini menjadi catatan ketiga.
Jadi perlu diwaspadai bagi sahabat-sahabat yang ingin lulus di PPK 2024 maupun CPNS, perlu mempersiapkan diri. Jadi perlu mempersiapkan diri, dan perlu mempersiapkan diri. Dengan kata lain, pasti ada honorer yang dinyatakan gagal lulus seleksi. Lantas, apakah honorernya gagal lulus seleksi bisa mendaftar lagi pada seleksi gelombang berikutnya? Ini menjadi pertanyaan yang mungkin teman-teman masih simpang siur. Jika benar nantinya seleksi PPK pada Juni dan gelombang berikutnya pada Agustus, maka hanya selang 2 bulan saja. Itu kalau dibuka di bulan Juni. Kalau dibuka di bulan Juli, hanya berselang 1 bulan. Mari kita lihat jadwal seleksi PPK 2023 kemarin. Pengumuman seleksi 19 sampai 3 Oktober, pendaftaran 20 sampai 9 Oktober. Lantas, seleksi administrasi saja 20 sampai 12 Oktober. Pengumuman hasil seleksi 13 sampai 16 Oktober, pengumuman kelulusan 13 Desember. Ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Dari tahapan pendaftaran PPK 2023 hingga pengumuman hasil seleksi administrasi ada jelang 1 bulan lebih, dan hingga pengumuman kelulusan selang 2 bulan. Apakah mungkin nanti bisa dibuka di bulan Juli dan gelombang ketiga akan di bulan Agustus? Saya kira kemungkinannya cukup kecil ya sahabat-sahabat. Nah, bagi yang sudah sampai tahapan akhir seleksi tetapi dinyatakan tidak lulus, tetap masih berpeluang bisa ikut mendaftar PPK 2024 gelombang terakhir. Dengan catatan, jadwal tahapan seleksi disusun sedemikian rupa agar honorer yang gagal seleksi Juni bisa mendaftar PPK 2004 gelombang berikutnya. Ini kalau Juni. Kalau Juli, Agustus, September, berarti paling enggak nanti Oktober untuk gelombang ketiga ya sahabat-sahabat. Bagaimana jika gagal lagi pada seleksi PPK gelombang terakhir? Ya tunggu kebijakan pemerintah soal penataan honorer, siapa tahu ada yang baru. Ini masih abu-abu ya sahabat-sahabat. Jadi untuk teman-teman nanti yang tidak lulus sampai 3 kali, lalu bagaimana nasibnya? Nah, itu yang perlu dipertanyakan dan masih sampai hari ini pun belum ada kejelasan. Jadi informasi kali ini menandakan bahwasanya untuk teman-teman perlu persiapan, karena walaupun nantinya jika tes P3K itu hanya formalitas, tetap ada persaingan di antara kalian sahabat-sahabat. Jadi jangan lupa tetap semangat setelah mendengarkan informasi ini. Ini adalah fakta yang cukup untuk membuat sahabat-sahabat lebih paham. Untuk informasi kalian seperti itu, jangan lupa pantau informasi terbaru hanya di Info Guru Update. See you next time.